Halo warga intelektual sekalian. Wow, gila banget. Sepertinya berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Warga Konoha bisa kejang-kejang, kelonjotan, guling-guling berjamaah kalau dengar berita ini. Apa itu beritanya? Jadi guys, ternyata daftar yang dikeluarkan oleh IRGC atau pejabat Iran yang bisa lewat melalui Selat Hormuz, kapal tanker yang bisa melalui Selat Hormuz itu tidak ada nama Indonesia, guys. Wow. Luar biasa. Kok bisa gitu? Bukankah kita merasa bahwa Iran itu adalah besti daripada warga Konoha? Bukankah kita merasa bahwa pejabat Iran itu adalah pejabat yang mulia gitu ya? Kita memuja-muji Iran gitu ya kan? Kenapa Konoha itu tidak diperbolehkan lewat gitu? Apakah karena Konoha itu dituding antek-antek daripada Amerika? Kalau Konoha itu dituding antek-antek Amerika, lalu kenapa Iran menempatkan dubesnya di Konoha? Udah gitu minta donasi lagi ya kan? Ya, dubes Iran di Konoha itu sudah mulai open donasi, guys. Wow, luar biasa. Kemudian kenapa gitu ya? Iran itu tidak memperbolehkan Konoha lewat dari Selat Hormuz. Kenapa kapal tanker Pertamina tidak dibolehin dari Selat Hormuz? Apa alasannya? Padahal kan kita agama ya kan, seiman gitu. Jadi kalau kita tidak dibolehin lewat dari Selat Hormuz itu artinya kita ke Iran itu seperti mencintai seseorang tapi kita tidak dicintai gitu ya. Cinta bertepuk sebelah pantat ya kan, atau cinta bertepuk sebelah paha. Jadi kita nggak dipedulikan gitu. Kita itu SKSD, sok kenal sok dekat ya. Padahal Iran itu nggak peduli dengan Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena Pak Prabowo gabung dengan BOP? Apakah karena Pak Prabowo itu dipuji-puji oleh Donald Trump? Kenapa Donald Trump memuji-muji Pak Prabowo? Apa alasannya? Apakah itu cuman di mulut doang? Biasanya kalau saya perhatikan, kalau Donald Trump memuji seseorang itu berarti ada maunya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang dimau oleh Donald Trump dari Konoha? Apakah nikel? Apakah sumber daya alam? Sementara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Konoha itu tidak masuk 10 besar negara paling banyak SDA di dunia. Nggak masuk, guys. Ini jarang dibongkar, guys. Ini jarang kita sadari. Kita itu nggak masuk 10 besar negara paling besar sumber daya alamnya di dunia. Nggak ada. Kita nggak masuk. Justru Iran yang masuk, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasan daripada Amerika kenapa Amerika mengincar Iran? Apakah tujuannya untuk mengambil minyak Iran itu sendiri? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, baru-baru ini Donald Trump mengatakan, saya diminta oleh Iran jadi pengganti Ayatollah Khamenei. Wow, luar biasa. Sementara warga Konoha ngata-ngatain Donald Trump. Apa-apaan? Ngarang ini si kakek tua. Sembarangan ini si kakek tua. Jadi Donald Trump itu dikata-katain si kakek tua. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Benarkah masyarakat Iran minta Donald Trump sebagai pemimpin mereka? Kemudian, kenapa Iran itu begitu tega gitu ya, menutup Selat Hormuz gitu, tidak memperbolehkan warga Konoha, padahal mereka punya dubes di Konoha. Kita membela mati-matian Iran, ya kita rela mengutuk Amerika demi membela Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang membela Konoha? Apakah Amerika atau Iran? Saya akan bongkar di video ini. Kalau saya bongkar ini pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah pada faktanya yang jarang kita sadari itu rata-rata masyarakat Iran atau pejabat Iran itu tidak beragama, guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kok bisa? Padahal kan mereka beragama tuh ya, rajin ibadah, ya kemudian menggunakan baju yang sangat-sangat religius gitu dan lain sebagainya. Kenapa justru Iran itu tidak beragama? Jadi gini, guys. Sebenarnya definisi beragama dan tidak beragama itu kan masih rancu ya, masih ambigu ya.
Di Konoha orang yang tidak beragama disebut iblis gitu ya, anak dajjal ya, orang yang sangat jahat gitu dan sebagainya ya. Tapi kalau kita lihat dengan perbandingan di Iran ini, justru kalau saya perhatikan itu orang Iran itu beragama itu hanya di luar-luarnya aja gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Ada berbagai indikasi. Yang pertama itu Iran adalah salah satu negara paling korup di dunia. Jadi kalau mereka beragama yang saya masuk itu beragama seperti agama di Konoha ya, atau agama lokal ya. Agama lokal itu mengajarkan introspeksi diri, ya, mengajarkan berbudi pekerti luhur, ya, mengasihi manusia, ya, toleransi dan sebagainya. Nah itu ajaran daripada agama lokal ya, walaupun sudah banyak kita tinggalkan ya. Agama lokal itu mengajarkan seperti itu dari Sabang sampai Merauke. Agama Sundawiwitan mengajarkan silih asih, silih asuh, kemudian Kejawen juga mengajarkan kebaikan, agama Budi mengajarkan kebaikan, Budi ya berwatak atau berperilaku baik ya, kemudian introspeksi diri dan sebagainya. Jadi agama lokal itu mengajarkan kebaikan guys, introspeksi diri dan tidak memusuhi negara lain. Sejahat apapun negara lain tidak pernah mau memusuhi. Itu kehebatan daripada agama lokal yang jarang kita sadari. Tapi kita tinggalkan itu demi apa? Demi iming-iming surga. Demi bidadari yang ada di surga. Ya, bidadari yang montok. Montok. Jadi ternyata orang Iran itu rata-rata tidak beragama. Kalau mereka beragama, nggak mungkin mereka maling. Buktinya Iran itu salah satu negara paling maling di dunia. Ini menurut data guys, menurut transparansi. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh yang maling itu kan pejabatnya. Ya, pejabatnya itu gambaran daripada masyarakat Iran itu sendiri. Sama seperti Konoha, apa bedanya dengan Konoha? Masyarakat Iran itu 11-12 dengan Konoha. Ya, jadi Iran dengan Persia itu dua hal yang berbeda. Persia itu masih menganut Zoroaster. Itu dua hal yang berbeda. Jangan berpikir bahwa itu sama gitu. Agamanya udah beda. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apa alasan lain gitu, indikasi lain gitu, kenapa saya mengatakan bahwa Iran itu rata-rata orang tidak beragama gitu. Ya, tidak beragama dengan standar atau definisi agama lokal ya. Alasan selanjutnya itu karena Iran justru membenci yang namanya Israel, membenci Amerika tanpa sebab. Bahkan mereka mengutuk Amerika. Kok bisa gitu ya? Apa alasannya? Selain itu, Konoha juga dimusuhi Iran kok tanpa kita sadari. Cuman bermuka dua aja gitu. Kenapa? Karena Konoha dianggap dekat dengan Amerika gitu. Pak Prabowo dekat dengan Amerika gitu. Dianggap dengan um, dekat dengan musuh daripada Iran itu sendiri. Musuh bebuyutan yaitu Amerika. Ya itu mempengaruhi guys ya. Kemudian selain itu, kalau Iran itu adalah orang yang beragama, maka mereka akan berdamai gitu ya, dengan siapa aja mereka berdamai ya, dengan Konoha juga gitu ya, walaupun Konoha itu membela Amerika ya tetap dimaafin gitu ya, dilewatin gitu ya, ngapain harus ditahan-tahan setelah Hormuz ya kan. Jadi menurut saya pribadi ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat tidak masuk akal ya. Jadi kita melihat Iran itu adalah salah satu negara paling rajin ya, salah satu paling rajin dalam beribadah, tapi kelakuannya beda jauh kalau saya perhatikan. Karakternya beda jauh ya. Jauh dari panggang ya. Kemudian bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha juga munafik dalam beragama? Ya, kita juga munafik. 11-12 dengan Iran. Justru karena kita munafik sehingga Konoha itu salah satu negara paling korup di dunia. Itu menurut data guys, data dari transparansi. Saya tidak ngarang-ngarang. Ya. Jadi Iran itu rata-rata tidak beragama, barbar ya. Orang Iran itu barbar. Terutama pejabatnya. Pejabatnya juga banyak yang barbar kok ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa agama itu hanya topeng aja, simbol aja gitu ya. Nggak dilaksanakan di dunia nyata. Kalau mereka bertuhan atau beragama, nggak mungkin mereka memusuhi Israel. Wong Israel tidak pernah memusuhi Persia. Ya, wong Amerika juga tidak pernah memusuhi Persia atau Iran. Lalu kenapa mereka memusuhi? Kalau misalnya mengatakan, oh dulu pernah melakukan kejahatan. Emang ada negara yang suci gitu? Nggak ada kan? Emang negara kita suci? Enggak. Negara kita nggak suci kan?
Ya, ada sejarah kelam daripada warga Konoha. Jadi itu artinya, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Kalau saya perhatikan warga Konoha itu, ya, sudah bukan mulai lagi, emang plak-tiplok ya, 11-12 dengan Iran. Makanya Iran itu, ya, dipuja-puji oleh warga Konoha. Ya, bahkan ada yang bawa benderanya kemana-mana. Banyak buzzer-buzzer daripada Iran di Konoha ya. Tapi kalau saya ngomong seperti nanti pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya anti-anti Zionis lah, anti-anti Israel lah. Jadi kalau kita beda pendapat maka kita akan dia kata-katain anti Zionis Israel. Anti Zionis atau Israel itu ya di lingkaran terdalam daripada pemerintah kita tanpa kita sadari ya. Di lembaga agama yang ada di Konoha gitu. Bukan orang Israel yang disuruh jadi mata-mata, enggak. Tapi orang pribumi itu sendiri ya, kita sendiri yang dibentur-benturkan ya, tanpa kita sadari ya. Kemudian selain itu ya, kenapa Iran itu begitu tega memblokade Selat Hormuz dan tidak memperbolehkan kapal tanker Indonesia lewat gitu. Dulu juga beberapa minggu yang lalu ya, sempat tuh ya kapal Pertamina tuh terhambat. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini mempengaruhi harga minyak? Sangat pengaruh dong ya. Tapi berita baiknya, ternyata minyak Konoha itu dari Selat Hormuz itu cuma 30%. Itu juga pengaruh guys ya, walaupun 30%. Kita kan ngambil minyak dari mana-mana kan, dari negeri ya, kemudian dari Amerika, dari dan negara lainnya gitu ya. Bahkan yang mengelola minyak kita itu ya Singapura gitu ya. Kita nggak punya mesinnya guys. Kenapa? Karena kita sibuk korupsi gitu ya. Sibuk dengan simbol-simbol agama, sibuk dengan ritual-ritual. Ya nggak jadi masalah melakukan ritual, tapi terlalu fokus dengan ritual-ritual sampai pekerjaannya terganggu gitu. Ya, boleh melakukan ritual agama, tapi harus ini dong ya, harus utamakan kerja. Karena kerja itu adalah ibadah juga ya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang marah-marah. Apaan kerja ibadah? Ya ibadah dong. Dalam agama yang lain, pekerjaan itu ibadah. Kenapa? Karena dengan kita bekerja itu membantu orang lain. Membantu orang lain itu kan ibadah. Kita bekerja misalnya di suatu perusahaan, misalnya katakanlah kita di percetakan misalnya, atau penerbitan buku misalnya. Ya kita bekerja itu untuk menerbitkan buku. Ya kalau buku ini terbit, maka akan banyak orang kaya gitu. Iya kan? Sama seperti saya misalnya, saya tuh sangat suka menulis ya, hobi nulis. Kalau saya nulis itu, saya menganggap bahwa itu ibadah. Walaupun keberadaan daripada Tuhan itu kan masih 50-50 ya. Masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya mengatakan nggak ada ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi, saya menganggap bahwa pekerjaan saya itu adalah ibadah gitu. Saya menganggap bahwa hobi saya menulis itu adalah ibadah. Itu sangat luar biasa ya kalau saya perhatikan ya. Sangat luar biasa. Kalau kita menganggap bahwa hobi kita itu adalah ibadah. Pekerjaan kita adalah ibadah. Jadi kita tidak usah capek-capek meluangkan waktu untuk melakukan yang berbau ritual gitu. Boleh melakukan ritual. Tapi kan di Konoha itu kalau saya perhatikan itu, kita kadang sampai terganggu kerjaan utama kita hanya karena melakukan ritual ibadah. Dikit-dikit ya. Nggak semuanya tapi ya dikit-dikit ritual ibadah. Sehingga investor kapok masuk ke Konoha. Kenapa investor kapok masuk ke Konoha? Ya karena kita dikit-dikit ritual, dikit-dikit ritual gitu. Boleh melakukan ritual, tapi di luar jam kerja. Cuman di Konoha kan enggak. Mereka Konoha itu mencampur adukan antara pekerjaan dengan ibadah mereka. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan mereka terganggu. Itu fakta guys. Fakta yang susah dibantah. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Lalu kenapa Selat Hormuz itu tidak dibuka bagi Indonesia? Nggak ada daftarnya gitu. Apa alasannya? Ya karena menurut keyakinan saya orang Iran itu bukan orang beragama.
Mereka beragama itu hanya simbol-simbol doang gitu. Ya kalau mereka beragama ya ngapain ditutup ya kan? Itu kan rezeki orang ya kalau ditutup. Ya justru karena mereka nggak beragama, ya mereka nggak bertuhan ya, sehingga ya kehidupannya gitu-gitu ya, konflik, perang gitu ya. Bahkan Konoha juga dibatasi gitu, padahal seiman loh. Ya mereka butuh seiman itu kalau mereka lagi diserang. Tapi kalau mereka berjaya nggak butuh seiman. Ya kalau mereka diserang itu, oh, umat muslim sedang dijolimi, oh umat muslim dijahati, itu ya playing victim ya kalau saya perhatikan ya. Mau kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Tapi kalau mau bantah-bantah dari sudut pandang ilmiah. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.